Assalamualaikum syabab. Jadi pada video ini kita akan membahas tentang ilmu balaghah, ilmu badi, tentang jinas sodul ajsi dan juga sajak. Nah, jadi kita akan membahas mengenai pengertian, pembagian hingga contoh-contohnya. Yang pertama, jinas sodul ajsi. Kita mulai dari definisinya, yaitu adalah dua lafaz yang sama yang diulang-ulang. Jadi menurut ulama balaghah, itu jinas sodul ajsi terbagi menjadi dua bagian, yaitu jinas sodul ajsi dalam nafat, bukan syair, kemudian jinas sodul ajsi dalam nazam. Yang pertama, jinas sodul ajsi dalam nafat. Jadi jinas sodul ajsi dalam nafat ini, yakni apabila lafaz yang sama itu tentunya berada di awal faqrah dan yang lainnya berada di akhirnya. Nah, kita bisa lihat di penggalan ayat ke-37 dalam surah Al-Ahzab, wa takhsyan nasa wallahu ahaqqu an takhsyah. Jadi kita bisa lihat bahwa kata takhsya itu disebutkan dua kali. Yang pertama di awal, kemudian yang kedua di akhir faqrah. Selanjutnya ada jinas sodul ajsi dalam nazam, di mana salah satu lafaz itu berada di pada akhir bait dan satu lagi pada awal misra pertama, pada tengahnya atau pada akhirnya, atau juga pada sebelum permulaan misra kedua. Jadi seperti definisinya itu pembagiannya ada 4. Ya, kita bisa lihat yang pertama, salah satu dari lafaz yang sama berada di akhir dan yang lainnya berada di permulaan misra awal, yaitu setengah bait yang pertama. Kita bisa lihat di contoh sari'un ila min anhu yarji'u wajhah walaysa ila da'inna sari'in. Ini pada kata sari'un. Kita bisa lihat sari'un itu ada di awal, di permulaan misra awal, kemudian sari'in selanjutnya itu ada di akhir faqrah. Pembagian selanjutnya itu adalah salah satu lafaz yang sama berada di akhir dan yang lainnya berada di tengah misra awal. Yang ketiga, salah satu dari lafaz yang sama berada di akhir dan yang lainnya berada di akhir misra awal. Yang keempat, salah satu dari lafaz yang sama berada di akhir dan yang lainnya berada di permulaan misra yang kedua. Nah, jadi tidak sampai situ, tapi kita akan membagi lagi jinas sodul ajsi berdasarkan lafaznya. Itu ada 3. Yang pertama, jinas sodul ajsi mukarrar, lafaz yang sama itu diulangi. Jinas sodul ajsi mujannis, di mana lafaz yang sama itu sejenis. Dan jinas sodul ajsi mulhaq yang terbagi menjadi 2 lagi, yaitu 2 lafaz itu sama dalam mustaqnya atau disamakan dalam mustaqnya. Kita langsung lihat ke contohnya. Yang pertama, jinas mukarrar. Itu contohnya sama dengan contoh yang pertama tadi, wa takhsyan nasa wallahu ahaqqu an takhsyah. Jadi tidak ada perbedaan, betul-betul lafaz yang sama itu hanya diulangi kembali. Kemudian jinas mujannis. Kita bisa lihat di syair ini, sa'ilul la'i yarji'u wadamu sa'ilun, di mana kata sa'ilun yang pertama dan kata sa'ilun di akhir itu tidak sama, mereka hanya sejenis. Di mana pada kata sa'ilun yang pertama itu masdar dari su'alun, sedangkan sa'ilun yang kedua itu masdar dari sailanun. Selanjutnya jinas mulhaq, yaitu yang sama mustaqnya. Kita bisa lihat pada Quran surah Nuh ayat 10, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, pada kata istaghfiru dan ghaffara. Ini meskipun berbeda lafaznya tapi sama dalam asal pembentukannya, yaitu ghufranun yang artinya ampunan. Kemudian yang disamakan mustaqnya itu pada lafaz qala inni li'amalikum minal qalin.
Sekarang kita pindah pembahasan ke sajak. As-saja'u, dimana definisinya adalah as-saja'u tawafukul fasilataini fil harfil akhir wa afdaluhu la tasawat faqruhu. Sajak adalah cocoknya huruf akhir dua fasilah atau lebih. Sajak yang paling baik adalah yang bagian-bagian kalimatnya seimbang. Kita bisa lihat salah satu contoh sajak itu dalam Quran surah Ad-Duha ayat 1-2, Wad-duha wal-laili idza saja. Jadi sajak ini sini adalah ada lafaz Wad-duha dan saja. Jadi dalam kitab Jauharul Maqdim itu telah dijelaskan urutan sajak yang terbaik itu dimulai dari sajak yang kedua fakruhnya itu sama atau seimbang. Contohnya ada di surah Al-Waqiah ayat 28-29, diisi dari mahdud wa talhum mandud. Jadi setiap penggalan itu jumlah katanya sama. Ada urutan berikutnya itu sajak yang fakroh keduanya itu lebih banyak dan lebih panjang dari fakroh yang pertama. Berarti dalam Quran surah An-Najm ayat 1-2, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Jadi kelihatannya bahwa fakroh yang kedua atau dalam hal ini ayat yang kedua itu lebih panjang, lebih banyak dibanding ayat pertama. Nah, yang ketiga, urutan ketiga adalah sajak yang fakroh pertamanya itu lebih banyak dari fakroh keduanya. Apabila selisihnya banyak, maka sajak ini dianggap tidak baik. Dalam hal ini kita bisa lihat contohnya di alam tarukai fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Pada Quran surah Al-Fil ayat 1-2. Selain itu, Al-Akhdari juga menjelaskan bahwa secara mutlak bagian akhir fakrohnya itu dibaca sukun karena agar keserasian dan kecocokan kedua fakroh itu menjadi benar-benar sempurna. Kita bisa lihat pada syair ma'ab'ada ma'fat wa ma'akraba ma'wat. Jadi meskipun i'rabnya benar-benar berbeda, namun karena kita membacanya sukun akhirnya, maka pepatah ini juga bisa digolongkan sebagai sajak meskipun i'rabnya berbeda. Selanjutnya kita akan membahas pembagian sajak yang dimana dalam kitab Jawharul Maqdim menurut Al-Akhdari itu ada 3, mutaharraf, murasyahah, dan mutawazi. Yang pertama ada sajak mutaharraf, wa huwa ma ihtalafat fasilatahu fil wazni wa ittafaqata fil harfil akhir, yaitu sajak yang dua fasilahnya berbeda dengan wazannya tetapi cocok dengan huruf akhirnya. Contohnya itu malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Pada Quran surah Nuh ayat 13-14 di mana pada kata waqara dan atwara meskipun wazannya berbeda tetapi huruf akhirnya sama. Di mana waqara itu berwazan fa'alan dan atwara berwazan af'alan tetapi keduanya sama-sama berakhiran huruf ro. Selanjutnya ada sajak murasyahah di mana wa huwa ma kana fihi alfaz ihdal fakrataini kullaha wa aktsaruha mithla ma yuqabiluha min al-fakratil ukhra waznan wa tafsiyatan, yaitu sajak yang seluruh atau sebagian besar lafaz-lafaz dari salah satu rangkaiannya semisal bandingannya dari rangkaian yang lainnya dalam wazan dan qafiyahnya. Kita bisa lihat pada contoh ucapan Al-Hakmi ini, huwa yatba'u al-asja'a bijawahiri lazini wa yaqra'ul asma'a bizawajiri wa azili. Kita bisa lihat di sini al-asja'a dengan al-asma'a itu wazannya sama. Bijawahiri dengan bizawajiri itu wazannya juga sama. Yaqra'u dengan yatba'u itu wazannya sama.
Jadi di sini jelas bahwa kebanyakan dari lafaz-lafaz atau sebagian besar lafaz-lafaznya itu memiliki rangkaian yang sama dari wazan maupun qafiyahnya. Nah, pembagian sajak yang terakhir itu ada sajak mutawazi, yang mana definisinya adalah makan ittafaqu fihi fil kalimataini al-akhirataini faqat, yaitu sajak yang ada kesamaan wazan pada lafaz terakhirnya saja. Kita bisa lihat di Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 13-14, fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah. Pada kata marfu'ah dan kata mawdu'ah itu wazannya sama dan juga memiliki huruf akhir yang sama, yakni tamarwutah. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai naswadul aitsi dan sajak. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.